Inilah yang akan terjadi bila kita menghisap rokok sebanyak 300 batang. Jadi dalam percobaan ini kita akan melihat sebuah benda yang diciptakan seperti paru-paru manusia, apa yang akan terjadi bila menghisap rokok sebanyak 300 batang. Nah, di sini alatnya sudah disiapkan dan 300 batang rokok juga sudah disiapkan. Jadi ketika alatnya dinyalakan, rokok ini akan terhisap seperti manusia ketika menghisap rokok. Nah, dalam percobaan yang pertama bisa kita lihat kapas yang ada di dalam mesin tersebut sudah kelihatan sedikit kecoklatan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini kita lihat percobaan mereka itu sudah menghisap beberapa rokok sampai warnanya ini kecoklatan sekali. Dan sampai akhir percobaan ini sangat menjijikan sekali hasilnya, di mana kapasnya itu berwarna kecoklatan gelap kehitam-hitaman berlendir seperti ini. Ditambah lagi di bagian selangnya itu juga ada lendir hitam seperti ini nih guys. Sangat menjijikan sekali nih. Bisa kalian perhatikan tuh. Sangat menjijikan sekali warnanya ini kalau menghisap rokok sebanyak 300 batang. Wow. Di percobaan kali ini kita akan melihat kemarin banyak banget yang bilang kalau nge-vape itu lebih baik daripada ngerokok. Apakah benar? Coba aja langsung kita lihat di sini ya guys. Nah, seperti yang tadi kita lihat, berat awal dari kapas yang akan digunakan dalam percobaan ini adalah 25 gram. Tapi bagaimana setelah menghisap vape ya guys? Langsung nih kita lihat nih, asap vape-nya sudah dihisap seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, tabung yang menyerupai paru-paru manusia tersebut setelah menghisap asap dari vape tersebut ada gelembung-gelembung cairan yang menempel di sekitar pinggiran tabung tersebut. Dan ketika vape-nya ini ditip di handphone juga tuh, handphonenya ini menjadi kayak ada cairan di atasnya tersebut. Dan yang mengejutkan, rupanya hasil dari percobaan ini memang kapasnya itu hanya berubah warnanya sedikit, tapi beratnya ini menjadi 2 kali lipat dari sebelum percobaan tersebut. Kemudian kapasnya ini juga menjadi sangat lembab dan berair. Nah, memang hasilnya ini tidak menjijikan seperti menggunakan rokok. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah sehat untuk paru-paru manusia? Silahkan kalian nilai sendiri ya guys. Ini dia hewan-hewan yang paling aneh yang masih hidup sampai sekarang. Yang pertama adalah burung ini yang disebut dengan burung kuntul. Burung kuntul memiliki ciri-ciri leher dan kaki yang panjang, dan burung ini tersebar di seluruh dunia. Dan 2 jenis burung kuntul yang paling unik adalah burung kuntul hitam dan burung kuntul kecil, karena biasanya ukuran dari burung kuntul itu adalah panjang dan berwarna putih. Kemudian hewan kedua yang sangat mengerikan adalah hiu goblin. Hiu goblin adalah jenis ikan hiu yang tinggal di dasar laut dan sangat langka sekali. Saking langkanya, hiu ini juga sangat susah dipahamin, dan hiu ini telah hidup sejak 125 juta tahun yang lalu dan sering disebut dengan fosil hidup. Hewan ketiga adalah ular berkepala. Ular ini sangat langka sekali karena memang bentuknya itu seperti torpedo, dan ular ini pertama kali ditemukan di Brazil pada tahun 1800-an. Pada saat itu sempat hilang dan baru ditemukan lagi pada tahun 2011 di Brazil juga. Dan yang terakhir adalah kutu raksasa laut yang seperti ini. Kutu ini tinggal di dasar laut dingin Atlantik, di mana kutu ini juga masih termasuk keluarga dari udang dan kepiting. Ini adalah cara keren Hollywood membuat zombie serem seperti ini. Jadi di Hollywood itu ada sebuah studio untuk membuat makeup artis seperti ini. Dan kali ini kita akan melihat cara membuat zombie yang sangat menyeramkan. Nah, cara pertamanya adalah melindungi bagian rambut dari aktornya ini. Kemudian menaruhkan lem yang banyak sekali di sekujur mukanya si aktor ini untuk menempelkan topeng dari zombinya ini. Nah, setelah topengnya ini merekat di mukanya aktor, kemudian topengnya ini dihias dengan cat air seperti ini agar kelihatan benar-benar nyata seperti kulit daging dari zombie. Nah, nggak berhenti di situ juga, kemudian topengnya ini juga dipoles menggunakan cat seperti ini biar kelihatan detailnya itu semakin realistik seperti ini. Dan pelengkapnya juga di sekitar tangan dari aktor tersebut juga diberikan hiasan seperti ini agar kelihatan benar-benar nyata seperti zombie sesungguhnya. Dan bagian akhirnya tinggal ditempel menggunakan rambut palsu seperti ini dan diberikan lendir agar kelihatan seperti kulit yang sudah membusuk. Nah, gimana menurut kalian? Serem banget kan? Dari wanita yang cantik menjadi zombie serem seperti ini guys. Aduh, merinding banget. Sangat mengejutkan sekali guys. Kalian gak akan pernah nyangka apa yang akan terjadi bila seekor siput berjalan di atas pisau yang sangat tajam sekali. Kira-kira siputnya itu bakal terpotong-potong atau enggak ya? Langsung aja nih kita lihat ya. Rupanya bila seekor siput berjalan di atas pisau yang berduri seperti ini, siputnya itu tidak terpotong sama sekali. Tapi bagaimana kalau misalnya pisaunya itu lebih tajam lagi? Dan yang sangat mengejutkan lagi, lihat nih, rupanya siput masih bisa berjalan dengan sangat lancar. Dan percobaan ini nggak berhenti di situ aja. Bagaimana kalau misalnya siput ini berjalan di atas silet yang sangat tajam sekali? Kulit manusianya bisa terpotong ya. Dan sangat mengejutkan, rupanya siput ini tidak kenapa-napa. Nah, jadi rupanya rahasia dari seekor siput bisa berjalan di benda tajam seperti itu adalah cairan yang keluar dari badannya tersebut. Nah, jadi cairan ini melindungi badan siput tersebut atau kulitnya agar tidak terpotong-potong benda tajam tersebut. Nah, gimana menurut kalian guys percobaan ini? Keren banget ya? Wow.
Inilah alasan kenapa kalian tidak boleh bermain kembang api sembarangan. Jadi di sini akan dilakukan percobaan di mana kalau misal kita memegang kembang api, kemudian kembang api tersebut meledak di tangan kita. Nah, di percobaan ini mereka akan menggunakan tangan palsu yang dibuat dari jeli dan tulang ayam, dan ini adalah percobaan yang pertama. Nah, di percobaan yang pertama mereka menggunakan kembang api yang kecil, dan yang terjadi adalah seperti ini, memberikan goresan sedikit gosong di tangan kita. Kemudian di percobaan yang kedua, kembang apinya ini semakin besar dan hasilnya ini sangat mengejutkan, di mana kembang api itu bisa memutuskan jari seperti ini. Dan di percobaan yang ketiga, kembang apinya ini semakin mengerikan, ukurannya ini semakin besar guys, dan hasilnya itu juga semakin mengerikan, di mana kalau meledak di tangan kita bisa memutuskan jari kita dan tulang kita juga bisa remuk seperti ini. Dan di percobaan yang terakhir, jangan pernah memegang kembang api yang berukuran sangat besar seperti ini dan meledak di tangan kalian, karena hasilnya akan seperti ini. Tangan kalian akan terlepas dari badan dan remuk sampai ke tulang-tulang seperti ini. Mengerikan banget ya. Ini adalah fakta mengenai kucing yang dijamin belum kalian ketahui. Ketika kucing berbaring di atas dada kalian sambil mendengkur seperti ini, rupanya dia itu sedang berusaha untuk mengobati kalian. Vibrasi dari dengkuran kucing sudah terbukti secara medis mengurangi berbagai macam penyakit seperti infeksi untuk mengobati tendon atau otot kalian yang sedang terluka. Dan rupanya ketika kucing merasa malu, mereka ini akan mulai menjilat dirinya sendiri biar kelihatan natural. Nah, gerakan ini sama seperti ketika manusia salah tingkah, mereka akan mulai menggaruk kepalanya. Kemudian rupanya kucing itu tidak memiliki struktur muka untuk tersenyum. Jadi ketika mereka ingin tersenyum, mereka itu akan menyipitkan matanya seperti ini, yang artinya ada mereka sedang tersenyum kepada kalian dan mereka itu sayang kepada kalian. Dan faktanya kucing itu hanya mengeong kepada manusia, tidak kepada hewan lain. Jadi kalau kucing kalian mengeong kepada kalian, itu seperti mereka ini sedang meminta untuk diperhatikan. Terus kenapa ketika kalian mengelus-ngelus kucing, kadang-kadang mereka bisa menggigit kalian? Ini disebut dengan petting aggression, di mana mereka secara tidak sadar mengaktifkan insting berburu mereka. 3 adegan film di mana aktor tidak berakting, bahkan mereka itu nyaris tewas. Yang pertama di adegan film Now You Can See Me, di mana aktor wanitanya ini adalah seorang pesulap yang sedang berusaha untuk melepaskan dirinya di dalam tangki air yang akan dimasukkan ikan piranha. Di sini dia kelihatan sangat panik sekali, tapi rupanya itu bukan acting dan dia itu sedang meminta tolong kepada kru. Tapi pada saat itu kru tidak ada yang sadar sama sekali. Di sini dia nyaris tewas, tapi pada akhirnya dia berhasil lolos. Kemudian adegan di dalam film Riverdale, di mana adegan ini adalah pemakaman dari salah satu karakter yang ada di film ini, dan di sini kelihatan banget kalau seluruh pemainnya itu menangis nih, tangisannya itu sedih banget. Nah, rupanya ini semua bukanlah acting, tapi semua aktor di situ menangis sungguh-sungguh karena karakter yang bermain di film ini beneran meninggal dan ini pemakaman sesungguhnya. Kalian gak akan percaya kalau raksasa itu bener-bener ada di dunia nyata kalau kalian gak menonton video ini. Jadi pria ini bernama Javier dan dia itu sudah menderita penyakit sindrom aneh dari kecil yang membuat tubuhnya ini membesar seperti raksasa. Nah, sebenarnya Javier juga memiliki seorang kembaran yang menderita hal yang sama, di mana menjadi seorang raksasa, tapi sayangnya harus meninggal ketika berusia 1,5 tahun karena rusuknya itu membesar tidak bisa terkendali. Nah, walaupun badan Javier ini sangat besar sekali, dia itu menderita sindrom yang sangat banyak sekali, di mana ada seperti hydrocephalus, kemudian osteoporosis yang membuat dia itu tidak bisa berjalan dan kesulitan untuk berbicara juga. Nah, sekarang coba kalian dengar suara sesungguhnya dari seorang raksasa yang sangat berat sekali. Nah, gimana menurut kalian setelah menonton raksasa sesungguhnya? Wow. Tahu gak kenapa Korea itu sekarang ada 2, Korea Utara dan Korea Selatan? Jadi pada awalnya Korea itu adalah satu negara, tapi sejak tahun 1919 hingga Perang Dunia Kedua, Korea ini di bawah jajahan negara Jepang. Dan seperti yang kita ketahui, pada tahun 1945 Jepang ini kalah di perang dan akhirnya Korea ini dibantu 2 negara, yaitu negara Rusia dan negara Amerika. Mereka memutuskan membagi 2 Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Dan uniknya, mereka membagi 2 Korea ini tidak melibatkan masyarakat Korea sama sekali. Jadi ya, dibagi begitu saja. Akhirnya Korea Utara dipegang oleh Rusia yang memegang paham komunis, dan Korea Selatan ini dipegang oleh Amerika. Dan sebenarnya pada tahun 1948, Korea ini juga ingin disatukan, tapi sayangnya kedua belah pihak Korea ini tidak saling mempercayai. Akhirnya bukannya malah bersatu, pada tahun 1950 Korea Utara ini menyerang Korea Selatan untuk mengambil penuh kepemimpinan dan terjadilah perang selama 3 tahun yang memakan korban sebanyak 3 juta orang. Dan akhirnya sampai sekarang kedua Korea ini masih perang dingin. Ini adalah perkembangan style rambut orang Cina selama 100 tahun yang keren banget.
Pada tahun 1916, potongan rambut belah dua ditambah dengan kacamata sangat terkenal sekali karena terlihat sangat terpelajar. Kemudian pada tahun 1926, potongan rambut belah dua yang di-blow sedikit sangat terkenal juga. Pada tahun 1936, potongan gangster sangat terkenal. Kemudian 1946, potongan itu simple banget karena menggunakan topi seperti ini. Kemudian 1966, karena perang dunia akhirnya seperti ini guys. Pada tahun 1976, Bruce Lee itu sangat terkenal sehingga potongan rambutnya ini menjadi terkenal. Kemudian pada tahun 1986, potongan gondrong seperti ini sangat terkenal. Kemudian pada tahun 1996, potongan rambut yang dicat sedikit seperti ini sangat terkenal. Dan yang mengejutkan, pada tahun 2006, potongan rambut Harajuku ini sangat terkenal nih guys. Dan akhirnya pada tahun 2016, potongan rambut catok seperti ini sangat terkenal nih guys. Nah tapi kalau yang ini adalah pomade nomor 1 yang ada di Indonesia, adalah pomade Tizen. Ini adalah pomade yang selalu gue gunakan, aromanya tuh enak banget dan holdnya itu tahan seharian. Jadi buat kalian yang menggunakan pomade, langsung aja cek pomade Tizen di sebelah sini ya guys.